Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Maharani dengan NIM 2310931024 dari kelompok 10 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan infografis mengenai ketujuh modul yang ada pada Praktikum Perancangan Teknik Industri. Langsung saja pada modul pertama itu ada perencanaan proses. Perencanaan proses merupakan tahapan awal dalam sistem produksi yang bertujuan untuk menentukan urutan operasi, metode kerja, mesin, serta waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk secara efisien dan terstruktur. Terdapat struktur produk yang mana dikenal juga dengan Bill of Materials, yang merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antara komponen seperakitan dalam perakitan suatu produk. Selanjutnya ada part list, di mana part list merupakan daftar yang memuat seluruh komponen produk serta berfungsi memberikan informasi mengenai data komponen atau material. Terdapat manufacture item dan buff item pada praktikum kali ini. Selanjutnya itu ada assembly chart. Representasi grafis yang menjelaskan struktur perakitan suatu produk berdasarkan hubungan antar komponen. Selanjutnya ada gambar teknik. Gambar teknik sendiri itu kegiatan menggambar suatu produk untuk menunjukkan bentuk dan ukuran sesuai standar yang berlaku. Dengan tujuan utamanya itu menyampaikan gagasan perancang secara jelas kepada pihak lain. Selanjutnya terdapat routing sheet, di mana ini merupakan lembar urut produksi, yang merupakan dokumen perencanaan proses yang menyajikan urutan operasi, identifikasi mesin, serta waktu proses dan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen. Isi dari routing sheet itu terdapat pada gambar, serta rumus perhitungan persentase scrap-nya itu terdapat pada gambar. Selanjutnya terdapat OPC atau Operation Process Chart, di mana ini merupakan diagram yang berfungsi untuk menampilkan urutan aktivitas produksi, waktu yang dialokasikan, serta pemakaian material pada setiap tahap proses. Terdapat 3 simbol pada OPC, yaitu simbol operasi, inspeksi, dan penyimpanan. Selanjutnya, pada modul kedua itu ada perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja adalah proses penataan elemen kerja, peralatan, dan lingkungan kerja secara sistematis agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien, aman, ergonomis, dan produktif. Terdapat stasiun kerja awal, yang mana stasiun kerja sendiri merupakan tempat atau area berlangsungnya aktivitas pengolahan bahan baku menjadi produk. Terdapat elemen gerakan, yang mana elemen gerakan sendiri itu bagian terkecil dari suatu aktivitas kerja yang dilakukan oleh manusia. Dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu metode Terbeek dan metode Jepang. Metode Terbeek sendiri itu elemen gerakannya terbagi menjadi gerakan efektif dan inefektif. Sedangkan metode Jepang itu membagi gerakannya menjadi gerakan utama, penunjang, pembantu, dan gerakan luar. Selanjutnya ada peta kerja tangan kanan dan tangan kiri. Peta kerja tangan kanan dan kiri merupakan peta yang menggambarkan seluruh gerakan yang terjadi pada saat bekerja serta waktu menganggur yang dilakukan baik itu di tangan kanan maupun tangan kiri. Selanjutnya itu dilakukan kerja baru. Dilakukan untuk memberikan keselamatan kenyamanan bekerja bagi operator yang nantinya akan berpengaruh secara signifikan dalam menentukan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Dilakukan dengan alat bantu yang mana ini untuk mengatasi keterbatasan elemen manusia dalam suatu sistem kerja. Terdapat juga data antropometri, di mana antropometri sendiri itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia. Di bidang antropometri sendiri itu terbagi menjadi berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika menentangkan tangan, lingkar tubuh, dan panjang tungkai. Selanjutnya dilakukan perancangan stasiun kerja baru. Perancangan ini baru dilakukan setelah proses identifikasi elemen gerakan, penyusunan peta tangan kiri tangan kanan, serta analisis dari data antropometri tersebut. Dan yang mana itu menjadi acuan dalam merancang alat bantu dan produk pada stasiun kerja. Selanjutnya dilakukan perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri. Diperlukan untuk menyeimbangkan tangan kiri dan tangan kanan untuk mengurangi beban kerja salah satu tangan dan mengurangi waktu siklus dan proses perakitan.
performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru itu terletak pada aspek keteraturan dan kedekatan posisi komponen, di mana stasiun kerja baru lebih ergonomis dan mendukung efisiensi perakitan dibandingkan dengan rancangan yang lama. Selanjutnya kita masuk ke modul ketiga, yaitu pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja adalah penetapan cara kerja terbaik secara seragam untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, pengendalian, dan kestabilan kualitas kerja. Terdapat presiden diagram yang mana merupakan representasi dari urutan kerja dan ketergantungan antara elemen kerja. Diklasifikasi menjadi dua, yaitu activity on a row dan activity on a node. Terdapat kurva belajar, yang mana kurva belajar sendiri itu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dilakukan juga uji kecukupan data untuk melihat apakah data hasil pengamatan sudah memadai dan dalam mewakili kondisi sebenarnya atau tidak, dan dilakukan uji keseragaman data untuk memastikan bahwa data berasal dari kondisi sistem yang stabil tanpa dipengaruhi variasi eksternalnya. Selanjutnya, dilakukan perhitungan waktu siklus, di mana waktu siklus tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus kerja dari awal hingga akhir. Selanjutnya, waktu baku, di mana waktu baku diperlukan operator untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tempo normal dalam kondisi yang wajar. Setelah itu nanti didapatkan perhitungan waktu normal, yang mana hasil penyesuaian waktu siklus dengan memperhitungkan kecepatan dan kemampuan kerja operator selama pengamatan. Setelah itu dilakukan penyesuaian untuk melihat perbedaan performa operator terhadap kondisi kerja, di mana dilakukan dengan metode Skumart, Westinghouse, dan objektif. Rumus untuk perhitungan uji kecukupan data, uji keseragaman data, serta waktu siklus, waktu baku, dan waktu normal, dan penyesuaian dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, modul 4. Nah, modul 4 sendiri bukan estimasi biaya produksi. Biaya sendiri itu merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh estimasi biaya, yang mana estimasi biaya itu merupakan proses perhitungan suatu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Langkah pertama itu dilakukan identifikasi biaya, di mana terdapat perhitungan dan pengolahan pemberian upah yang dilakukan dengan metode ranking sederhana, yang mana memberikan peringkat pada setiap jabatan berdasarkan hasil analisis jabatannya. Yang kedua ada metode klasifikasi, di mana metode ini dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan dengan karakteristik yang serupa, kemudian upah ditentukan sesuai dengan tingkat kecocokan karakteristik tersebut. Selanjutnya dilakukan dengan metode perbandingan faktor, di mana beberapa faktor dilihat dari beberapa faktor seperti keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Dan perhitungan pengupahan terakhir itu menggunakan metode sistem angka, yang mana menggunakan angka atau skor tertentu untuk merepresentasikan kinerja hasil kerja maupun kontribusi pekerjanya. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Pengelompokan biaya berdasarkan sifat dan karakteristiknya, di mana untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Terdapat biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya dilihat penyusutan, di mana ini biaya akibat penurunan nilai aset karena pemakaiannya. Dengan rumus harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomisnya. Kita melihat juga biaya fixed cost dan variable cost. Mana fixed cost sendiri biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Sedangkan variable cost biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Setelah itu kita lakukan melihat biaya penjualannya, yang mana biaya yang timbul saat memproduksi dan menjual suatu produk dengan rumus dari biaya distribusi ditambah biaya promosi. Selanjutnya itu ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP dari biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, dan harga pokok penjualan yaitu atau HPP dengan rumus HPP ditambah biaya penjualan yang sudah kita cari sebelumnya. Dan selanjutnya itu
didapatkan harga jual, di mana harga jual tersebut diperoleh dari HPPN ditambah laba atau HPPN ditambah 1 ditambah persen labanya. Nah, itu kita dapat menghitung titik impas di mana di sini kondisi saat total pendapatan sama dengan total biaya. Setelah itu, perusahaan dapat menghitung laba atau rugi yang diperoleh, di mana dengan rumus total pendapatan dikurang dengan total biaya. Selanjutnya itu pada modul 5 ada peramalan produksi. Peramalan produksi sendiri proses memperkirakan jumlah permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis untuk mendukung perencanaan dan pengendalian produksi. Terdapat pola permintaan, di mana pola permintaan ini menunjukkan kecenderungan perubahan data dari waktu ke waktu. Terdapat jenis pola data permintaan waktu, yaitu ada tren, musiman, siklus, dan horizontal. Selanjutnya dilakukan peramalan permintaan, di mana peramalan sendiri itu proses untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis guna mendukung perencanaan produksi. Metode peramalan terdiri dari kualitatif dan kuantitatif, di mana kuantitatif meliputi time series dan kausal dengan pendekatan statis maupun adaptif. Terdapat 4 metode peramalan, yaitu metode regresi linear, metode kuadratis, metode tren eksponensial, dan metode siklis. Di mana metode regresi linear sendiri itu merupakan peramalan permintaan berdasarkan hubungan linear antar variabel dengan asumsi tren meningkat atau menurun secara konsisten menggunakan data historis dengan parameter A dan B. Sedangkan metode kuadratis itu peramalan deret waktu dengan tren non-linear berbentuk kurva menggunakan parameter ABC. Selanjutnya itu ada tren eksponensial, yang mana teknik peramalan ini untuk data dengan pola perubahan non-linear dan berkembang secara berlipat dari waktu ke waktu dengan penentuan parameter A dan B berdasarkan data historisnya. Metode tren siklis itu peramalan data memiliki tren jangka panjang disertai fluktuasi siklus periodik dengan menggunakan parameter A, B, C, dan D. Untuk rumus dan parameternya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dicari nilai kesalahan error dengan rumus MFE, MSE, MAD, SEE, dan MAP. Selanjutnya kita lakukan validasi. Validasi di sini bertujuan untuk memastikan hasil peramalan yang dilakukan itu sudah layak atau belum dengan metode moving rank dengan mengecek kestabilan data melalui batas kendalinya. Selanjutnya modul yang ke-6 itu ada perencanaan produksi. Dilakukan perencanaan agregat terlebih dahulu, yang mana proses penentuan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan jangka menengah untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Di mana perencanaan agregat ini dilakukan dengan metode heuristik dengan menggunakan level strategi, chess strategi, dan mix strategi. Selanjutnya kita melakukan perhitungan MPS atau Master Production Scheduling, di mana di sini merupakan rencana produksi terperinci yang menentukan jumlah produk yang harus diproduksi pada setiap periode untuk mengoptimalkan sumber daya. Dilihat dari MPS per jam maupun per unitnya. Selanjutnya itu ada RCCP atau Raw Capacity Planning. Perhitungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam memenuhi rencana produksi berdasarkan MPS-nya. Inputnya itu berupa MPS untuk standar routing produksi dan kapasitas stasiun kerja untuk menilai kelayakan rencana produksi terhadap kapasitas yang tersedia. RCCP dilakukan dengan 2 metode, yaitu CPOF dan BOLA. Dimana untuk CPOF sendiri itu melihat dari profesi historis dan kapasitas yang dibutuhkannya. Sementara untuk menentukan metode BOLA itu kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan MPS dan matriks waktu proses produksi. Selanjutnya kita melakukan perhitungan MRP yang merupakan sistem perencanaan kebutuhan material untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat
dan waktunya dalam proses produksi. Dengan tahapan utamanya itu meliputi netting, loading, offsetting, dan exploding. Dengan rumus netting itu terdapat pada gambar. Dengan selanjutnya itu ada loading, di mana loading di sini terdapat 10 metode, yaitu POQ, POQ, FOQ, LUC, LTC, EPP, PB, Silver Mill, FPR, dan AWW, di mana uh, untuk masing-masing rumus itu terdapat pada gambar, dan EOQ sendiri itu merupakan jumlah pemesanan yang bersifat tetap pada setiap siklus pembeliannya, sedangkan kalau POQ merupakan uh, pemesanan dengan interval waktu yang tetap dengan jumlah lot yang disesuaikan dengan total kebutuhan selama periode yang dicakup. Dan FOQ sendiri itu merupakan lot secara tetap berdasarkan keputusan subjektif, sehingga jumlah pemesanan yang selalu pada setiap kali diorder. Adapun LUC, yang mana LUC ini penentuan lot didasarkan perhitungan biaya per unit untuk menentukan jumlah lot paling efisien, sedangkan LTC itu pemesanan ukuran lot dengan membandingkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan secara kumulatif. Terdapat juga EPP, yang mana akumulasi kebutuhan barang dengan biaya simpan kumulatif. Selanjutnya ada PB, yang mana pengembangan dari EPP. Dan ada Silver Mill, yang merupakan pengembangan model yang digunakan untuk menentukan ukuran lot dengan meminimalkan simpanan rata-rata per periodenya. Terdapat juga FPR, itu ukuran lot yang menetapkan interval periode pemesanannya. Sedangkan AWW itu uh, metode optimasi, yang mana menggunakan program dinamis untuk meminimalkan total biaya persediaan. Dan tahap selanjutnya itu offsetting dan exploding, di mana offsetting merupakan proses penentuan waktu pemesanan agar material tiba tepat pada saat kebutuhan bersih harus dipenuhi. Sedangkan exploding itu merupakan proses dalam MRP yang digunakan untuk menentukan kebutuhan komponen pada level lebih rendah dalam suatu produk. Selanjutnya itu ada capacity requirement planning, yang merupakan proses untuk memastikan setiap stasiun kerja memiliki kemampuan produksi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dari jadwal produksi dan uh, plan order rilisnya. Selanjutnya dilakukan scheduling atau penjadwalan, di mana pengalokasian sumber daya terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan agar pemanfaatan produksi optimal. Tipe penjadwal ini terdiri dari job shop, yaitu produk menggunakan mesin yang sama dengan alur yang berbeda, dan flow shop, yaitu produk dengan mesin serta alur produksi yang sama. Terakhir itu ada modul ketujuh, yang mana berjudul perancangan lintasan perakitan. Perancangan lintasan perakitan adalah proses pengaturan dan pembagian tugas kerja ke dalam stasiun kerja secara sistematis agar proses perakitan berlangsung efisien, seimbang, dan sesuai dengan target produksi. Kriteria lintasan perakitan itu terbagi tiga, ada line efisiensi, balance delay, dan smooth index delay. Di mana jika nilai LE yang baik itu jika mendekati 100%, SI yang baik itu mendekati 0, dan BD yang baik jika presentasinya kecil karena mencerminkan nilai minim waktu penganggur di lintasan. Terdapat batasan, di mana batasan lintasan perakitan itu mencakup minimal jumlah stasiun kerja, aturan precedence, aturan waktu baku, dan waktu stasiun kerja yang tidak melebihi besar dari circle time-nya. Selanjutnya ada target. Target lintasan perakitan merupakan tujuan utama dalam perancangan assembly line untuk memastikan bahwa lini mampu memproduksi output sesuai kapasitas yang direncanakan. Penentuan stasiun kerja dilakukan untuk menghitung stasiun kerja minimum atau KAMIN melalui pembagian total waktu baku elemen kerja dengan waktu siklus untuk memperoleh jumlah stasiun kerja paling sedikit yang mampu menjalankan proses perakitan secara berurutan dan seimbang. Rumus circle time dan KAMINnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dilakukan penyeimbangan lintasan perakitan dengan 4 metode. Yang pertama ada metode Kilbridge atau Regional
approach, di mana metode ini mengelompokkan elemen kerja ke dalam region dengan mempertimbangkan urutan proses dan pembebanan operasinya, di mana elemen dengan waktu terbesar ditempatkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode largest candidate rule, di mana metode ini merupakan teknik penyeimbangan lintasan yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan waktu pengerjaan terpanjang ke yang terpendek. Selanjutnya ada metode rank position weak, yang mana dikenal juga dengan metode Helgeson-Birney, yang merupakan pendekatan penyeimbangan lintasan yang menentukan urutan penempatan elemen kerja berdasarkan nilai bobot, posisi, atau position weight setiap elemennya. Ada metode Modiong, yang mana metode Modiong merupakan metode yang digunakan untuk menyusun elemen kerja ke dalam stasiun secara seimbang dengan mempertimbangkan waktu proses dan hubungan presedensnya. Yang mana metode ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, serta memiliki goal, yang mana nilai goal sendiri dari nilai STmax dikurang STmin dibagi 2. Terakhir, itu ada metode optimasi. Metode optimasi merupakan pendekatan analitis yang bertujuan memperoleh solusi terbaik dari himpunan alternatif dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif tertentu, sehingga karakteristiknya berbeda dari metode heuristik yang menghasilkan solusi mendekati optimal melalui aturan sederhana. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai infografis yang dari kelompok 10. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.